Sebenarnya hidup ini akan jauh lebih mudah kalau kita bisa mengikuti prinsip-prinsip dari pendahulu kita yang sudah terbukti berhasil. Contoh saya sebagai dokter, apa yang saya lakukan itu hanya meniru hal-hal yang sudah berhasil dilakukan oleh dokter-dokter terdahulu. Misal dalam melahirkan bayi, ya saya hanya mengikuti cara-cara dokter terdahulu melahirkan bayi. Saya tentu tidak boleh meniru sesuatu yang hanya berupa cerita. Misal saya suka pewayangan, sehingga saya tahu kisah kelahiran Adipati Karna di pewayangan. Ya, dia adalah anaknya Dewi Kunti yang di masa gadisnya menerapkan ajian Aditya Rehdaya atau memanggil dewa, dan akhirnya datanglah Dewa Surya. Ya, dan jadilah Kunti hamil meskipun masih gadis. Nah, untuk menyelamatkan kegadisannya, Dewa Surya melahirkan si bayi lewat telinganya Kunti dan diberi nama Karna atau telinga. Nah, saya tentu tidak boleh dong mencoba melahirkan bayi lewat telinga ibunya. Kalau saya lakukan, ya akan dianggap malpraktek. Ya. Jadi, demikian juga kalau menyangkut sebuah perubahan dalam hidup, ya kita harus mengikuti prinsip-prinsip yang sudah disampaikan para ahli sebelumnya dan sudah terbukti berhasil. Ada dua prinsip dalam perubahan yang saya ikuti. Yang pertama dari Zig Ziglar. Jika menginginkan perubahan yang signifikan dalam hidupmu, carilah mentor dan lakukan apapun yang disarankan mentor. Semakin tidak suka yang disarankan, semakin perlu diikuti. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip dari J.D. Houston. Jika kamu menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, kamu harus mau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, saya kan belum pernah memiliki penghasilan pasif waktu itu, dan saya juga belum pernah mengerjakan bisnis apapun, jadi saya mutlak harus mengikuti arahan mentor saya dan mau melakukan hal-hal yang belum pernah saya lakukan. Gitu ya. Disuruh belanja rutin, saya belanja meskipun ada beberapa yang nggak butuh sebetulnya. Disuruh ikut pertemuan, ya saya ikut pertemuan meskipun sebenarnya itu merugikan praktek saya. Ketika saya beberapa kali gagal ikut pertemuan, ya karena bawah sadar saya itu ya selalu berusaha menggagalkan dengan mendatangkan pasien menjelang pertemuan. Akhirnya saya membuat keputusan dan berhasil ikut terus pertemuan selama 2 tahun berikutnya sampai saya berhenti praktek. Kemudian disuruh beli kaset ke Surabaya. Saya bisa seminggu 3 kali ke Surabaya beli kaset. Ya, itulah yang dulu saya lakukan. Saya ikuti apapun perintah dari mentor. Dan hasilnya ya saya bisa freedom meskipun awalnya hanya ingin backup income saja. Nah selanjutnya ya selama belasan tahun saya jadi mentor. Ya mulai membimbing orang. Saya sering bingung sendiri ya melihat mereka itu ingin berubah tapi tidak mau melakukan dua prinsip perubahan itu, yaitu melakukan apapun yang diperintahkan mentor dan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mereka ngotot melakukan apapun menurut cara mereka sendiri dan kemudian berharap untuk berhasil. Ya saya itu mau ketawa itu takut dosa, mau marah itu ya rugi-rugi sendiri. Nah jadi ya mohon maaf ya, sekarang saya mau bertanya ke Anda yang sedang menjalankan bisnis MB ini. Anda mengerjakan MB itu untuk apa sih? Apakah untuk terus-menerus berjualan produk MB seperti yang Anda lakukan kemarin-kemarin ya, jualan bakso, jualan ini, jualan itu, jualan baju, jualan apapun lah. Atau untuk memiliki hal-hal yang selama ini tidak Anda miliki. Ya, misalnya ingin backup income untuk melindungi keluarga. Ya, seperti saya kalau sekarang bisa freedom ya itu bonus. Anda mungkin ingin freedom sejak awal, ingin selalu ada uang cukup di rekening, ingin umroh setiap tahun, mungkin ingin penghasilan tambahan, ingin menjamin pendidikan anak, ingin berhenti bekerja atau pensiun dini, ingin ini, ingin itu. Apapun yang Anda inginkan, ya, itu sesuatu yang pastinya belum Anda miliki sekarang. Ya, kalau Anda sudah memiliki kan tidak perlu Anda menginginkan. Jadi Anda harus melakukan panduan dari J.D. Houston di atas, yaitu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk tahu harus melakukan apa, karena Anda belum pernah melakukan kan, Anda perlu memiliki mentor dan mengikuti arahan mentor sesuai dengan prinsip pertama dari Zig Ziglar tadi. Ya.
Diminta belanja rutin, ya belanjalah, nggak usah mikir lagi. Diminta hadir ke pertemuan rutin, ya hadirlah tanpa pikir lagi. Bagaimana dengan uang dan waktunya, Pak? Bapak Ibu, selama 20 tahun ini saya sudah melihat yang menurut orang lain mungkin keajaiban-keajaiban menyangkut uang dan waktu. Dan bagi saya itu bukan keajaiban, itu adalah akibat kalau kita sudah membuat keputusan. Tuhan penguasa semesta alam itu sudah punya hukum-hukum alam untuk itu. Kita tinggal menjalani hidup sesuai dengan hukum alam itu. Dan kalau kita sudah membuat keputusan tentang sesuatu, keputusan belanja, keputusan ikut pertemuan dan seterusnya, dan benar-benar komitmen dengan keputusan itu, maka uang dan waktu yang kita butuhkan akan datang dengan sendirinya. Itulah yang selama ini saya lihat terjadi pada teman-teman maupun pada diri saya sendiri. Oke Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya sarankan untuk Anda. Sampai jumpa di puncak sukses. Salam dari saya, Sigit Setiawadi.